Selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini khusus untuk Anda, kita kupas tuntas soal tes kemampuan akademik TKA untuk tahun 2025. Kita pegang ini setumpuk dokumen resmi langsung dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen. Misi kita hari ini membantu Anda semua memahami poin-poin krusial dari TKA ini. Apalagi ada beberapa tanggal penting yang udah mepet banget. Sering banget disebut visi pendidikan bermutu untuk semua sama nilai berakhlak di sini. Oke, mari kita mulai bedah. Iya, betul sekali. TKA ini intinya adalah asesmen nasional terstandar yang ngatur ya Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Dan ini serius loh penyelenggaraannya. Ada dasar hukumnya. Banyak, ada Permendikdasmen, Kepmendikdasmen, peraturan badan standar, bahkan surat edaran. Jadi kerangkanya jelas. Nah, ini dia yang paling penting sekarang buat Anda perhatikan. Hari ini, Sabtu 4 Oktober 2025, itu hari terakhir. Hari terakhir buat sekolah melakukan pendataan peserta. Impor data calon peserta gitu ya. Betul, impor data. Terus besoknya, Minggu 5 Oktober, itu batas akhir buat pendaftaran peserta. Ini dari sisi siswanya. Sekaligus verifikasi daftar nominasi sementara, DNS. Wow, waktunya sempit banget ini. Krusial sekali. Jadi hari-hari ini benar-benar penentu. Buat sekolah, juga buat Anda sebagai siswa. Pastikan semua data final, data benar. Kalau telat, bisa gawat. Bisa berpengaruh keikutsertaan nanti. Oke, dengan aturan main dan waktu yang mepet gini, sebenarnya siapa aja sih yang jadi sasaran TKA 2025 ini? Sasarannya itu murid tingkat akhir. Jadi, spesifiknya kelas 6 SD, MI, paket A. Terus kelas 9 SMP, MTS, paket B, sama kelas 12 SMA, MA, SMK, paket C. Termasuk juga program SMK yang 3 atau 4 tahun itu. Ada catatan penting juga nih, buat siswa berkebutuhan khusus tetap bisa ikut kok, asal tidak ada hambatan intelektual yang signifikan ya untuk mengerjakan tesnya. Paham. Lalu, dari kacamata Anda sebagai siswa, gimana sih alur daftarnya? Langkah-langkahnya gitu? Oke, alurnya gini. Mulai dari sekolah. Operator sekolah Anda nanti akan impor data. Datanya diambil dari sistem data pokok pendidikan kita, Dapodik atau EMIS. Makanya, langkah paling awal dan fundamental, ya pastikan data Anda di Dapodik atau EMIS itu udah benar, udah update. Wajib itu. Harus valid ya datanya di sana? Banget. Nah, setelah data diimpor, Anda nanti dapat formulir pendaftaran. Tugas Anda di situ ngecek lagi data pribadi. NISN, nama, tanggal lahir, semua dicek. Terus, Anda harus pilih, ikut atau tidak ikut TKA. Itu ada pilihannya. Nah, dengar-dengar kalau untuk yang SMA, SMK atau paket C, ada langkah ekstra ya? Betul sekali, ada tambahan. Anda yang di jenjang ini perlu memilih 2 mata uji pilihan. Pilihannya ada daftarnya. Pilihannya lumayan beragam. Ada matematika lanjut, fisika, kimia, ekonomi, sosiologi, bahasa asing juga ada beberapa. Buat SMK, ada juga yang terkait kewirausahaan. Udah milih nih, terus formulirnya ditandatangani. Ada tanda tangan, orang tua atau wali juga. Jangan lupa, lampirkan pas foto terbaru. Serahkan lagi ke sekolah. Langkah terakhir, ini juga penting. Cek lagi data Anda pas sekolah ngeluarin daftar nominasi sementara atau DNS. Pastikan nggak ada yang salah ketik atau keliru. Kedengarannya ini semua bertumpu banget ya sama data awal. Seberapa penting sih sinkronisasi data itu? Dari Dapodik, EMIS, ke sistem TKA? Penting banget. Krusial. Jadi alurnya kan gini, data dari Dapodik EMIS ditarik, terus diverifikasi lagi lewat sistem namanya Virval PD, verifikasi dan validasi peserta didik. Baru setelah lolos Virval PD, datanya masuk ke sistem TKA. Jadi, kalau data di Dapodik atau EMIS-nya dari awal udah nggak valid, ya bakal nyangkut nanti. Masalahnya bisa diverifikasi, bisa di pendaftaran TKA-nya. Makanya akurasi data ini penting, biar ya asesmennya adil dan standar buat semua. Oke, paham sekarang soal data. Kita geser ke pelaksanaannya. Gimana TKA ini nanti dijalankan di sekolah-sekolah? Jadi, sekolah itu statusnya bisa 2. Bisa jadi pelaksana mandiri atau menumpang. Kalau mau jadi mandiri, ya ada syaratnya, terutama infrastruktur.
Listriknya kudu stabil. Komputernya, baik buat peserta, klien, maupun pengawas, proktor, harus sesuai spek minimum. Itu menyangkut prosesornya, RAM-nya, resolusi layarnya cukup apa enggak. Koneksi internet juga penting, harus stabil dan kecepatannya minimal sesuai ketentuan. Biasanya dihitung per jumlah klien. Selain itu, sekolah juga wajib nyiapin proktor sama teknisi yang udah pengalaman, udah dilatih. Terus kalau sekolahnya, katakanlah belum siap nih infrastrukturnya. Gimana dong siswanya? Nah, itu dia, nggak masalah. Sekolah yang belum memenuhi syarat itu bisa numpang. Numpang ujian TKA di sekolah lain yang udah siap, yang udah jadi pelaksana mandiri. Jadi diusahakan semua siswa tetap dapat kesempatan yang sama buat ikut TKA ini. Wah, ini nih bagian yang menurut saya menarik banget. Soal persiapan ruang tesnya. Gila, detail banget loh di dokumen ini. Ruangannya harus terang, ventilasinya bagus, terus nggak boleh ada alat peraga atau contekan di dinding. Bahkan harus pasang pengumuman spesifik. Kayak tulisan sedang berlangsung TKA, terus larangan masuk buat yang nggak berkepentingan, sama larangan bawa HP atau kamera. Iya betul. Sampai rasio pengawas juga diatur. 1 pengawas banding 20 peserta, 1 proktor itu ngawasin sampai 40 komputer. Rinci banget ya. Rinci sekali. Dan itu semua tujuannya buat standarisasi pelaksanaan, supaya kondisinya mirip di mana-mana. Perlu dipahami juga, TKA ini kan kerja bareng, kolaborasi banyak pihak. Ada Pusmendik di pusat, ada UPT Kemendikdasmen di daerah, kayak BPPMP atau BPMP, ada juga tim teknis di tingkat provinsi, dan tentunya sekolah Anda, satuan pendidikan. Semuanya punya tugas masing-masing. Dari data infrastruktur sampai verifikasi teknis, ujung-ujungnya nanti buat Anda sebagai peserta akan dapat sertifikat hasil TKA, SHTKA namanya. Isinya nilai sama kategori capaian per mata pelajaran yang diuji. Oke, baik. Coba rangkum sedikit ya. Jadi, yang paling penting buat Anda sekarang, pastikan data sudah diimpor sekolah hari ini, 4 Oktober, dan pendaftaran plus verifikasi DNS selesai besok, 5 Oktober. Cek lagi data pribadi Anda, dan kalau Anda siswa SMA SMK sederajat, pastikan udah milih 2 mata uji. Jadi, apa sih artinya semua ini buat Anda? Ya, ini bagian dari upaya pemerintah untuk standarisasi penilaian skalanya nasional. Ya, kalau kita lihat gambaran besarnya, semua kerumitan ini ya, kerumitan teknis, administrasi TKA, mulai dari data Dapodik Emis, terus Verval PD, siapkan infrastruktur, sampai aturan detail di ruang ujian tadi, itu semua wujud nyata upaya mencapai visi pendidikan bermutu untuk semua. Akurasi data di awal sama kesiapan infrastruktur itu jadi kunci banget, supaya asesmennya bisa seadil dan seobjektif mungkin. Meskipun kondisi sekolah kita kan, ya tahu sendiri, beragam banget. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal yang mungkin menarik buat Anda renungkan lebih jauh. Kita lihat semua persiapan teknis dan administratif yang serinci ini ya. Pertanyaannya jadi, seberapa efektif sih TKA ini nanti dalam mengukur kemampuan akademik yang sebenarnya? Apalagi kalau kita ingat kondisi sekolah di Indonesia yang, sangat beragam. Dari Sabang sampai Merauke, mungkin itu sesuatu yang bisa Anda pikirkan sendiri.